mungkin sebelum kita mulai, saya izin menyapa terlebih dahulu. Cak Manul kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat ya pagi hari ini. Oke, sehat ya. Dan di sini semua sekolah-sekolah yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Cak Manul sudah makan pempek belum? Kita sudah ngirup cukup belum pagi ini Bapak Ibu? Sudah lah ya. Yo, Bapak Ibu terima kasih banyak yang sudah berkesempatan hadir di kesempatan pagi ini. Insya Allah pagi hari ini sampai dengan selesai di siang hari kita akan mengadakan webinar ya bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Dan mungkin sebelum kita mulai aku nak nyapa terlebih dahulu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang sudah hadir bersama kita ya. Kita sapa bersama mungkin untuk di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Haja Mondia Boni, SE, Eskom, MSI, MPD. Beliau selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bu Haja Mondia Boni. Ya, Bu Haja Mondia Boni insya Allah sudah bergabung bersama kita ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah kita akan segera memulai acara kita di pagi hari ini. Mungkin boleh dijadikan, oh sudah jadi co-host ya, Bu Haja Mondia Boni di kesempatan hari ini. Baik, Bapak Ibu sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kenapa tadi saya menggunakan bahasa Palembang? Karena saya asli putra daerah dari Sumatera Selatan, di Palembang ya. Jadi hari ini luar biasa kita bertemu bersama. Sebelumnya di September awal kami webinar dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dan hari ini dengan Sumatera Selatan. Tapi memang untuk Palembang, Sumatera Selatan ini bukan yang pertama. Kami mengadakan webinar ini dengan berbagai dinas pendidikan lainnya. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, seluruh daerah Jawa sudah. Terus kemudian Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Selatan hari ini, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, itu juga sudah. Itu ya. Kemudian di wilayah Sulawesi juga sudah dan lain sebagainya. Nah hari ini kita spesial ngado ke webinar dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi luar biasa nih hari ini pulang kampung jadi ya, mudik tapi dalam keadaan online pada hari ini. Semua guru ikut pada kesempatan hari ini dan semoga sukses ya untuk pelaksanaan di SMA Negeri 1 di pelaksanaan TKA nantinya gitu ya. Baik, Bapak Ibu guru, kami perlu informasikan bahwa sebenarnya untuk pelaksanaan TKA ini sudah berlangsung begitu ya. Dan babak penyisihan tingkat sekolah itu sudah dimulai dari tanggal 15 September sampai dengan hari ini. Dan kabar baiknya nanti kami akan ada perpanjangan waktu untuk pelaksanaan babak penyisihan. Dan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 150.000 begitu ya. Karena update di pekan lalu itu 150.000 peserta yang sudah mengikuti pelaksanaan penyisihan di babak kenal TKA atau kompetisi nasional TKA. Kami informasikan hari ini kita ada 2 agenda. Jadi agenda yang pertama disampaikan terkait dengan urgensi TKA sebagai standar kualitas penilaian hasil belajar yang disampaikan langsung oleh Ibu Haja Mondia Boni selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian agenda yang kedua terkait dengan sosialisasi apa itu kompetisi nasional TKA atau kenal TKA BP 2025. Jadi agenda kita dua CTY. Yang pertama adalah dari Bu Dinas, kemudian yang kedua dari kami panitia penyelenggara di Kenal TKA BP 2025. Jadi Bapak Ibu insya Allah nanti akan ada 2 agenda tersebut yang akan kita lakukan di kesempatan pagi hari ini. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi presensi atau daftar hadir, boleh silakan untuk diisi begitu ya, daftar hadir yang dikirimkan di kolom komentar. Karena semua peserta yang mengisi presensi pada hari ini akan mendapatkan sertifikat kepesertaan. Dan sertifikat itu nanti akan langsung dikirimkan ke email Bapak Ibu ya. Jadi silakan untuk mengisi emailnya dengan benar. Baik, kita mungkin sapa-sapa terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Mungkin silakan diketikkan di kolom komentar dari mana saja. Bapak Tri dari SMK PGRI 2 ya. Kemudian dari SMN 5 Oku, Bapak Ismakun Ranawijaya ya. Baik. Dari SMA Negeri 3 Kayu, Bu Destina. Saya berasal dari Banyuasin, ya, dari Banyuasin. Kemudian, tapi sekolahnya saya di Palembang, di Mandua Palembang. Jadi cukup dekat dengan Bapak Ibu ya, untuk tanah kelahiran saya sendiri ya di wilayah Sumatera Selatan. Bu Sri Wahyuni dari SMA Negeri 8, Ibu Parsi ya dari SMA 8 Oku yang hadir pada hari ini. Kemudian
ada Ibu Indah Tri ya. Pak Yanto dari SMK Negeri 8 Palembang ya. Oke, Bu Berti dari SMK N3 Oku Selatan. Baik, oke. Oke. Terus kemudian Bapak Andi dari SMK Negeri 3. Kemudian SMK N4 Oku juga hadir ya. Bapak Aditya Rizky Putra dari SMA Pratama Putra. Oh, oke. Baik. Bu Emma dari SMN Lubuk Linggau. Baik. Apakah sudah bergabung bersama kita Ibu Haja Mondia Boni? Kalau sudah berada di tempat, insya Allah kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini sudah lebih dari 700 dan hampir 800 pada hari ini peserta kita yang berada di Zoom meetings ya. Setelah nanti akan terus bertambah dan informasi di WAG kita sudah hampir penuh. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung ke WAG disilahkan karena informasi terkait dengan kegiatan kita hari ini bagi yang tidak bisa mengakses ya, kapasitas kita hanya 1.000 peserta. Jadi kalau misalnya yang tidak bisa nanti akan kami arahkan ke Zoom meeting. Ke YouTube bagi yang tidak bisa bergabung ke Zoom meeting. Jadi bagi yang bergabung silahkan. Oh, di Zoom di YouTube juga cukup banyak ya. Dari SMKN 14 Lawang juga hadir. SMN 1 Oku juga hadir ya. SMA PGRI 2 Palembang juga hadir ya. Ibu Ratna Dila. Baik, Bapak Ibu, ya kita kembali ke topik kita pada hari ini bahwa TKA ya ini merupakan suatu kebijakan yang baru diimplementasikan oleh Kemendikbudristek pada tahun ini dan ini juga langsung untuk semua jenjang, terutama untuk jenjang SMA sederajat yang dimana sebentar lagi akan melaksanakan TKA tersebut bagi para siswanya. Nah, kami di Bintang Pelajar terkait dengan TKA ini kami memiliki sebuah ajang persiapan atau tryout yang digunakan bagi para siswa yang nantinya akan menghadapi TKA yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan menghadirkan soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi begitu ya yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dan kemudian ini akan menjadi ajang untuk siswa kita bisa mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi TKA nantinya. Dan pelaksananya sedang dimulai ya Bapak Ibu. Jadi karena pelaksanaan sudah dimulai, nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti pelaksanaan tryout yang kami sampaikan. Insya Allah kita sebentar lagi akan memulai. Kita masih menunggu kedatangan dari Ibu Haja Mondia Boni, ya. Beliau selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, mungkin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, kita baru pertama kali bertatap layar begitu ya. Dan kami informasikan memang pelaksanaan Kenal TKA ini kami didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, bahkan di lembaga serta yayasan pendidikan gitu ya. Dan hari ini kita bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Haja Mondia Boni dan beserta jajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bu. Baik. Kami di studio sepertinya belum mendengar suara Bu Haja Mondia Boni. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya apakah sama? Sama ya, sepertinya ya. Izin Bu, di kita suaranya belum masuk ke Zoom meeting. Mungkin boleh untuk operator bantu dikoneksikan terlebih dahulu begitu ya. Sama ya, dari peserta juga sama ya Bu ya. Mohon izin mungkin suaranya belum terkoneksi Bu. Jadi di kita belum masuk. Oke. Terdengar nggak Pak Zuli? Yes, terdengar. Terdengar ya Kak Zuli ya. Ya. Terima kasih Kak Zuli kesempatannya. Sudah terdengar semua ya? Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu, di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan mendengarkan terkait dengan sambutan ataupun nanti keynote speaker dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Ibu Haja Mondia Boni, SE Eskom MSI MPD selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh staf serta jajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini untuk kita mengadakan webinar terkait dengan urgensi TKA sebagai standar kualitas penilaian hasil belajar. Bu Haja Mondia Boni, saya boleh sambut dengan pantun gitu ya, biar nanti lebih semangat pada kesempatan hari ini. Kita harus mulai dengan pantun ya, jadi kita mulai dengan bahagia ya. Iya, boleh. Izin dan teman-teman serta rekan sekalian.
Berlayar perahu menuju seberang. Cakep. Ada tenang, tiada bergelombang. Semangat belajar Cakep. harus terus berkembang agar pendidikan makin gemilang. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya akan sambut pantun Bu Hadjah Mondiaboni sebelum beliau menyampaikan sambutannya begitu ya. Makan pempek dengan cukup pedas. Cakep. Nikmat disantap bersama keluarga. Salam hangat, kami haturkan ikhlas. Semoga TKA membawa berkah dan cahaya. Satu kali lagi ya, naik ketek ke seberang ulu. Melihat pasar ramai sekali. Baik, kepada Ibu Hadjah Mondiaboni selaku Kepala Dinas, kami persilahkan dahulu berikan arahan tentang TKA hari ini. Silakan Bu Hadjah Mondiaboni. Mantap Kak Suli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Manajer Litbang Bintang Pelajar, Bapak Zainal Abidin Yusuf Pati, SSI MPD. Ketua Pelaksana Kenal TKA tahun 2025 Bintang Pelajar, Kak Suli Hendra, Eksekutif CPS CMT. Aduh, panjang sekali nih Kak Suli namanya. Kepala Bidang SMA dan SMK yang hari ini hadir bersama kami, ada Bu Poniam, kemudian dari SMK hadir juga Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Pak Misral yang ada di sebelah saya ini, kemudian Kepala SMA SMK Negeri dan Swasta di Sumatera Selatan, Wakil Kepala SMA SMK Negeri dan Swasta di Sumatera Selatan, guru BK, SMA dan SMK negeri maupun swasta, serta seluruh peserta seminar pendidikan yang berbahagia. Tentu ucapan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita dapat bersama dalam acara seminar pendidikan nasional ini dengan tema yang sangat relevan dan strategis, yaitu urgensi tes kemampuan akademik TKA sebagai standar kualitas penilaian hasil belajar. Atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, narasumber, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Di era yang terus berkembang ini, tantangan dunia pendidikan semakin kompleks. Oleh karena itu, penilaian terhadap hasil belajar peserta didik harus semakin objektif, terukur, dan mampu mencerminkan capaian kompetensi yang sesungguhnya. Tes kemampuan akademik atau TKA dalam konteks ini 1, 2, 3. Mohon izin Bu Mondiaboni, di kami suaranya hilang sepertinya ya. Mungkin boleh muncul di, ya sekarang sudah ada kembali Bu, silakan Bu. Sudah ada lagi ya. Izin lanjutkan. Masih bergema Pak? Sudah terdengar tapi memang agak menggema ya Bu ya. Di kita terdengar tapi memang agak menggema begitu. Sebentar kami cek dulu soalnya. Kira suaranya terdengar memang tapi sedikit menggema begitu ya, sehingga mungkin tidak fokus untuk suaranya, jadi ngaungnya terlalu besar. Ya, sebentar kami cek dulu Kak Suri ya. Siap, boleh Bu, nggak apa-apa, kita tunggu terkait dengan kendala teknis yang ada, agar nanti arahan dari Bu Mondiaboni mungkin bisa diterima jelas begitu Bu ya, sama Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir di pagi hari ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kita masih menunggu sebentar, sepertinya ada kendala teknis begitu ya, jadi suaranya seperti yang Bapak dengar bersama masuk gema. Masih bergema dan ada suara dengung ya. Ini berarti itu Boleh kalau untuk di sana ada berapa device yang gabung Bu? Biasanya kalau lebih dari satu device akan bergema ya, atau lebih dari satu perangkat dan dekat. Mungkin kalau gabung
perangkatnya mungkin satu saja dan mudah-mudahan ya, baik. Mungkin kalau misalnya Ini Beb, nggak usah pakai speaker. Langsung dari Oh, udah sama langsung dari iya, udah sama kayak dia. ini lebih sekarang lebih jelas ya. Baik. Sini aja. Sekarang lebih jelas, Bu. Ya betul. Boleh. Kedengeran Silakan aja. jelas ya. Baik, izin melanjutkan. Waduh, bergema lagi sebentar ya. Baik, baik, siap. Baik, tidak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu kita tunggu sebentar ya. Mungkin boleh Karena speakernya ruangan dimatikan sudah mungkin lama ya. dipakai, Kak Suli. Siap, nggak apa-apa Bu. Mungkin ya karena kita memang saat ini berada pada masa yang sudah offline kegiatan dan hari ini kita kembali lagi Bu ya. Karena memang bisa diikuti oleh semua sekolah-sekolah yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Nggak apa-apa, mungkin speakernya dimatikan kali ya biar tidak berdengung begitu. Izin Kak Suli. Ya, baik. Nggak apa-apa, kita masih tunggu Bu. Sepertinya masih berdengung begitu ya. Tapi luar biasa Bu Mondia Boni dan juga Bapak Ibu ini sudah lebih dari 800 peserta begitu ya yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh kalau misalnya yang ingin mencatat karena ini adalah arahan langsung dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan ya jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada hal yang penting lain sebagainya nanti Bapak Ibu bisa dicatat karena memang TKA ini adalah sebuah kebijakan baru begitu ya dan tahun ini diluncurkan dan bahkan tahun ini juga diimplementasikan atau dilaksanakan ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa SMA ini bulan depan di November dan hari ini kita sudah berada di penghujung September ya dan besok sudah Oktober ya. Jadi memang 1 bulan lagi nih persiapan untuk bagaimana kita menghadapi TKA atau tes kemampuan akademik yang nanti akan dihadapi oleh siswa-siswi kita. Baik, mungkin boleh silakan Bu, apakah sudah kembali normal? Izin Kak Suli. Lebih baik, siap, silakan Bu. Melalui standar penilaian yang jelas dan berbasis kompetensi, aduh kayaknya masih ini ya, masih balik ya suaranya. Baik, mungkin ada yang di sana apakah menyolok ke jack audio? Mungkin kalau misalnya yang nyolok ke sound mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu begitu ya. Jadi jack audionya mungkin tidak usah sambungkan. Jadi langsung saja ke laptopnya atau ke perangkatnya begitu sehingga mungkin suaranya tidak menggema begitu ya. Jadi kalau ke jack audionya mungkin tidak disambungkan begitu ya. Nanti mungkin bisa menggunakan laptop dan menggunakan headset atau lain sebagainya boleh Bu, nggak apa-apa karena tadi terkait dengan boleh cek mungkin Bu. Assalamualaikum. Oke. Boleh Bu, silahkan mungkin apakah sekarang lebih baik Bu? Baik, kami silahkan kepada Bu Haja Mondia Boni. Sebentar Kak Suli. Oke. Menit. Oke, baik. Siap, tidak apa-apa kita. Nah, ini lancar sekali Bu, tidak ada lagi mendengung dan ngaung. Oke. Ya. Mantap. Siap. Kalau psikopat mana? Yang itu. Iya. Apa psikopat ada apa-apa? Kalau misalnya bisa psiko ada apa-apa? Iya. Nah, Izin Kak Suli. siap, lancar Bu. Boleh, lanjut. Karena memang Suaranya ke-mute Kak Bu? Hilang lagi di kita. Suaranya mungkin boleh di-unmute. Bukan apa namanya. Siap. Masih feedback dulu ini loh. Mungkin tidak apa-apa kalau misalnya pakai laptop Bu. Kalau misalnya mungkin pakai kamera agak terkendala, kita pakai laptop tidak apa-apa Bu. Di kita masih katik suaranya Bu.
Mungkin kalau misalnya susah pakai kamera, enggak apa-apa pakai ini Bu, pakai apa namanya? Pakai laptop deh. Atau mungkin pakai headset kali ya. Oke. Baik. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, ada kendala teknis sedikit begitu ya, sehingga mungkin suaranya ada, namun di kita, apa namanya, suaranya tidak terdengar dengan jelas karena ada suara, berdengung gitu ya, yang kita dengarkan bersama. Nggak apa-apa, eee, apa masalah kecil ini ya, yang bisa diselesaikan oleh tim humas dari, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Bapak Ibu, yang baru bergabung, daftar hadir Adoda, ado, kirimkan, boleh. Teman-teman, panitia dari Pak Kakak nak minta daftar hadir boleh dikirim ke di, chat ya. Jadi Bapak Ibu yang, hadir pada hari ini, jangan lupa untuk isi presensinya. Karena galau-galau yang ngisi presensi agak dapat sertifikat. Dan sertifikat itu juga langsung dikirim ke email Bapak Ibu ya. Jadi silakan untuk diisi dengan benar, namanya jangan sampai salah, karena kalau salah Bapak Ibu nerima salah juga, gitu ya. Terus kemudian emailnya, email yang benar, jangan sampai, salah ya. Kalau misalnya salah, nah jadi ndak apa namanya, ndak terkirim emailnya di, email Bapak Ibu. Jadi silakan untuk isi dengan benar namanya, kemudian alamat emailnya ya, dan kemudian, tunggu bae, lagi sertifikatnya datang, gitu ya. Nah di akhir acara, kami juga ada door prize ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, stay sampai dengan akhir, terus kemudian age melok kuis kita, nah ada door prize-nya langsung kami kirim ke alamat, Bapak Ibu juga ya. Dan age jadi Bapak Ibu tinggal nunggu bae, apa namanya, hadiahnya datang ke tempat Bapak Ibu, gitu ya. Baik, bergabung kembali bersama kita. Assalamualaikum Bu Haja Mondia Boni. Waalaikumsalam Kak. Waduh. Kedengeran nggak sekarang? Nah, sekarang lancar jaya. Mantap. Baik, Kak Suli. Boleh mungkin Bu karena tadi semacam kita ada gangguan dan mungkin ada, trouble dikit, mungkin nggak apa-apa kita ulang dari awal baik terkait sambutannya Bu. Silakan Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan masih ada di tempat semuanya. Masih Bu, bahkan terus bertambah alhamdulillah. Ya, tentu atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, narasumber, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Di era yang terus berkembang ini, tantangan dunia pendidikan semakin kompleks. Oleh karena itu, penilaian terhadap hasil belajar peserta didik harus semakin objektif, terukur, dan mampu mencerminkan capaian kompetensi yang sesungguhnya. Tes kemampuan akademik atau TKA dalam konteks ini memiliki peran yang sangat penting. TKA bukan hanya sekedar alat ukur, tetapi juga instrumen strategis dalam memastikan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Melalui standar penilaian yang jelas dan berbasis kompetensi, kita dapat mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada mutu. Namun demikian, penerapan TKA sebagai standar kualitas tentu memerlukan kesiapan dari berbagai aspek, mulai dari kurikulum, guru, sarana prasarana, hingga kebijakan-kebijakan yang mendukung. Maka dari itu, seminar ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran, dan merumuskan langkah konkret dalam memperkuat peran TKA dalam sistem evaluasi pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian, saya berharap hasil dari seminar ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dan praktik yang aplikatif, baik di tingkat daerah maupun nasional. Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang kolaboratif untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan khususnya bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Sumatera Selatan maju untuk Indonesia emas. Kak Suli dan teman-teman,
Karena pantun tadi dibuka dengan pantun, maka harus ditutup dengan pantun pula. Boleh, siap, Burung, Bu. burung elang terbang ke awan, Cakep, hinggap sejenak di atas batu. Tes cakep. akademik bukan beban, namun alat ukur untuk capaian mutu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak. Saya boleh balas dengan pantun, Bu? Siapkan Ya, juga Mas pantunnya Uli gitu. punya stok pantun ya. Oh, banyak, Bu. Baik, makan model bersama sahabat. Cakep. Ditambah es kacang, segar rasanya. Terima kasih setulus semangat, bimbingan TK sungguh berharga. Luar biasa, makasih banyak Bu Haja Mondia Boni atas sambutan dan juga arahannya. Mungkin boleh Bu, karena di sini sudah 900 lebih peserta yang bergabung bersama kita. Kita foto bersama terlebih dahulu ya, Bu Haja Mondia Boni. Baik, boleh Bapak Ibu dan juga semua peserta yang hadir di kesempatan hari ini, seluruh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru gitu ya, dan juga BK yang berkesempatan hadir. Yuk kita berfoto bersama dengan Ibu Haja Mondia Boni selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Boleh kepalkan tangannya? Bentar, Sebagai... kita kumpul dulu bertiga. Oh, boleh siap Bu, boleh siap. Nah, mantap. Oke, boleh kita kepalkan tangannya untuk semangat menghadapi TKA yang diselenggarakan oleh pemerintah nantinya. Siap? Dalam hitungan ke 1, boleh senyum terbaiknya. 2, 3. Oke, tahan. Baik, kita ke slide kedua. Slide kedua mungkin boleh salam literasi L. Nah, siap. Oke, baik. Dihitung lagi untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya yang sudah berkesempatan hadir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bu Haja Mondia Boni ya. Ibu Haja Mondia Boni, SE, Eskom, MSI, dan MPD, selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang sudah berkesempatan hadir, memberikan arahan dan juga mendukung begitu ya pelaksanaan Kenal TKABP 2025. Sehat selalu Bu Haja Mondia Boni beserta jajaran Baik, Kak dari Dinas Suli, Pendidikan lanjut Sumatera ya. Selatan. Saya izin pamit ya. Siap, baik. Terima kasih banyak Bu Haja Mondia Boni. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama terkait dengan arahan dan juga sambutan dari Ibu Haja Mondia Boni selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, Bapak Ibu, kita akan memasuki acara kita yang kedua. Tadi setelah yang pertama kita mendengarkan arahan dan kemudian sambutan serta dukungan dari Ibu Haja Mondia Boni selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan TKA, dan agenda kita yang kedua yaitu adalah pengenalan atau sosialisasi terkait dengan kenal kompetisi nasional tes kemampuan akademik bintang pelajar 2025. Baik, seperti apa gitu ya kompetisinya dan bagaimana, kita akan langsung untuk mendengarkan paparan terkait dengan kenal TKABP 2025. Nah, Bapak Ibu, ini insya Allah akan menjadi kompetisi yang terbesar dan pertama ya, karena kami satu-satunya yang saat ini menyelenggarakan kompetisi TKA nasional, dan insya Allah ini akan ditargetkan diikuti oleh 1 juta peserta di seluruh Indonesia. Dan kompetisi ini adalah dalam rangka kontribusi ya dalam implementasi Permendikdas nomor 9 tahun 2025 yang kita ketahui bersama tentang apa Bapak Ibu? Yes, tentang tes kemampuan akademik atau TKA. Bapak Ibu, kompetisi ini gratis ya, kompetisi ini gratis, tidak dibebankan atau tidak perlu membayar biaya sepeser pun, bahkan dari pendaftaran sampai dengan final. Final itu di Universitas Indonesia, bahkan peserta kami tanggungkan terkait dengan transportasinya, akomodasinya begitu ya. Jadi tiket pesawatnya, hotelnya, makannya semua ditanggungkan oleh bintang pelajar. Nah, ini terbuka untuk semua jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat, serta kami menyediakan hadiah yang fantastis begitu ya. Totalnya adalah ada 12 unit motor untuk peserta begitu ya, dan juga siswa nantinya. Kemudian ada 12 unit laptop serta 12 unit handphone dan uang tunai jutaan rupiah. Baik, kita akan bahas secara satu persatu. Tadi kami sudah menjelaskan begitu bahwa TKA ini untuk seminar pendidikan nasionalnya kami roadshow di seluruh Indonesia. Ya, dan bahkan pesertanya sampai dengan seperti sekarang ada ratusan bahkan ribuan
peserta yang hadir dalam pelaksanaan webinar yang kita lakukan ya. Mulai dari sosialisasi di wilayah Jawa Timur, kemudian wilayah Jawa ini sudah semua untuk Dinas Pendidikan Provinsi ya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah gitu ya. Jawa Timur tadi yang pertama. Kemudian untuk wilayah kabupaten kotanya ada Provinsi Kemenak Banten, kemudian ada wilayah Gunung Kidul dan juga Tangerang Selatan dan Tangerang Kota. Kemudian Sumatera ya. Nah, Sumatera kita wilayah Sumatera besar itu sudah semua. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan ya. Kita sudah semua. Kemudian Sumatera Selatan kita hari ini, kemudian ada Provinsi Riau gitu ya. Dan kemudian di kabupaten kotanya juga ada di Kota Batam, Aceh Tamiang gitu ya, dan Kota Medan. Jadi luar biasa kita sudah roadshow ke seluruh Indonesia ya. Insya Allah akan menyusul ke wilayah lainnya. Dan ini dia untuk wilayah Sulawesi, kita sudah ada Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk di pulau lainnya Kalimantan, kita ada Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah untuk rekomendasi. Dan insya Allah nanti menyusul di wilayah Samarinda. Kemudian lembaga pendidikan kita ada ASESI dan juga YPIA. Serta kalau di wilayah Nusa Tenggara, kita ada di Nusa Tenggara Barat. Dan hari ini kita adalah melaksanakan webinar bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, begitu ya, dengan tema urgensi TKA sebagai standar kualitas penilaian hasil belajar. Kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian paling bawah, Bapak Ibu, itu adalah para dinas dan lembaga perekomendasi dari Kenal TKA-BP 2025. Lebih dari 37 lembaga dan dinas pendidikan, terutama dinas pendidikan baik yang di provinsi, kabupaten, kota, sudah mendukung dan merekomendasikan terkait dengan pelaksanaan Kenal TKA-BP 2025 ya. Baik, Bapak Ibu, tadi kami menyampaikan silakan semua peserta untuk mengisi presensi atau daftar hadir yang ada di kolom komentar, karena semua peserta yang mengisi presensi akan mendapatkan mendapatkan sertifikat. Dan juga di akhir acara tadi saya sampaikan kita ada door prize ya Bapak Ibu. Baik, ini adalah outline terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Kita langsung saja terkait dengan urgensi TKA gitu ya. Tadi sempat disinggung sedikit oleh Bu Haja Mondiaboni, dan di sini saya ingin menyampaikan dan mengulas sedikit terkait dengan apa sih urgensi TKA itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kita ketahui bersama bahwa TKA ini sebagai asesmen nasional. Dan ini diikuti oleh siswa kita yang kelas ujung saja gitu ya. Jadi kalau hari ini kita adalah yang hadir para sekolah berasal dari wilayah SMA atau di jenjang SMA, maka memang yang bisa mengikuti TKA di tahun ini adalah kelas ujung, yaitu kelas 12 ya kan. Nah, TKA ini memang tidak wajib ya, tidak diwajibkan, yang mau-mau saja. Dan namun meskipun ini tidak diwajibkan tapi manfaatnya sangat besar sekali bagi para siswa gitu ya. Seperti apa nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian TKA ini sebagai alat ukur gitu ya, di mana materinya itu dirancang untuk mengukur kemampuan inti siswa. Bapak Ibu tahu nggak kalau untuk yang SMA apa aja yang diujikan? Ada 3 materi wajib sama 2 materi pilihan. Oke, materi wajibnya apa aja Bapak Ibu guru? Mungkin boleh juga diketikkan di kolom komentar gitu ya. Ada matematika, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalau SMA itu ada 3. Namun kalau SD SMP ada 2. Ya, bahasa Indonesia dan matematika saja ya. Bahasa Inggris ini untuk di SMA. Kemudian kalau SMA bahkan ada materi pelajaran pilihan gitu ya. Ada belasan, 19 yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan pilihan untuk siswa kita yang akan mengikuti TKA gitu ya. Nah, kemudian siapa saja yang bisa menjadi penyelenggara? Yaitu sekolah yang sudah terakreditasi. Kalau misalnya sekolah belum, maka sekolah tersebut dapat menginduk kepada sekolah yang sudah terakreditasi. Nah, ini dia manfaat yang didapatkan oleh peserta, yaitu akan mendapatkan SHTKA atau sertifikat hasil. Di mana di sertifikat hasil itu nanti berisi nilai dan kategori capaian akademik ya. Dan di sana dapat digunakan sebagai dokumen pendukung akademik siswa. Jadi bagi siswa kita terutama yang mereka akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, pemerintah bagaimana nantinya mengatur terkait dengan sertifikat hasil TKA ini dapat digunakan, yaitu untuk validasi nilai rapor siswa yang mereka akan masuk ke PTN impian mereka gitu ya. Dan TKA ini juga sebagai alat bantu pemerintah Bapak Ibu ya. Jadi di mana ini dapat menjadi pemetaan mutu pendidikan secara nasional, dan kemudian untuk evaluasi pembelajaran dan capaian kompetensi, serta
menyediakan data capaian akademik yang adil dan terstandar. Seperti apa terstandar? Karena memang ini diselenggarakan oleh pemerintah terkait dengan soalnya, penyelenggaraannya terpusat begitu ya. Dan bahkan di sini dibuat bagaimana ini menjadi standar yang ditetapkan. Sehingga di sini satu nih ya, senasional. Nah, kalau kita selama ini kita ketahui bersama memang terkait dengan standar dengan dihapuskannya UN itu tidak ada lagi begitu ya. Karena memang kita adanya asesmen, tapi asesmen itu adalah bukan individu, tapi adalah sekolah begitu ya. Nah, ini adalah bagaimana untuk capaian individu itu sendiri dengan adanya TKA. Namun memang yang membedakan dengan UN ini tidak diwajibkan ya. Kalau mungkin dulu saya adalah merasakan UN ya dari SD sampai dengan SMA itu adalah wajib. Nah, kalau sekarang ini adalah tidak diwajibkan. Jadi kelulusan itu masih tetap di satuan pendidikan. Nah, kemudian kenapa kami dari Bintang Pelajar mengadakan kenal atau kompetisi nasional tes kemampuan akademik Bintang Pelajar 2025. Bapak Ibu, tahun ini kita sudah melewati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana visi daripada pemerintah kita begitu ya, di tahun 2045 Indonesia akan menyongsong generasi emas, di mana dengan bonus demografi yang ada kita harapkan kita nanti dapat menciptakan generasi yang unggul dan adaptif, dan di mana generasi tersebut mampu mengelola sumber daya alam yang sangat berlimpah begitu ya, dan bahkan juga berperan dalam kancah global serta bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah menjawab hambatan pendidikan nasional. Ini adalah hal yang masih ada sampai dengan saat ini dan juga masih terus terjadi begitu ya Bapak Ibu, terkait dengan kesenjangan, keterbatasan infrastruktur dan akses lain sebagainya begitu ya. Kemudian tantangan global ini menjadi isu yang dimana terkait dengan tingkat literasi dan numerasi anak didik kita atau di Indonesia sendiri begitu ya, itu sangat rendah sekali. Bahkan untuk yang matematika atau di numerasi itu hanya 18% saja gitu ya. Serta di wilayah 3T itu minim akses, asesmen dan kualitas guru berdasarkan dengan rapor pendidikan, dan pemerintah juga telah mengambil sebuah langkah yang strategis dengan menetapkan Permendikbud nomor 9 tentang TKA gitu ya. Mana TKA ini upaya untuk mengukur capaian akademik yang terstandar dan menyeluruh di semua jenjang. Karena memang ini bisa diikuti oleh siswa kelas SD sampai dengan SMA. Sehingga kami dari Bintang Pelajar mengadakan kenal TKA atau kompetisi nasional tes kemampuan akademik Bintang Pelajar 2025. Ya, ini Bapak Ibu ya, tadi yang kita lihat di bawah itu adalah lebih dari 38 para dinas rekomendasi yang sudah mendukung kegiatan kita, dan informasi terkait dengan kenal TKA juga bisa Bapak Ibu baca di berbagai media besar lainnya. Nah, tujuan pelaksanaan dari kenal TKA ini yang pertama adalah berkontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian kebijakan pemerintah terkait dengan TKA sampai dengan di seluruh pelosok Indonesia. Tadi di awal kita sudah overview bahwa kita roadshow di seluruh Indonesia meskipun secara online, dan alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Ibu dari sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan dinas tersebut gitu ya. Dan hari ini kita berada hampir 1.000 peserta yang bergabung di Zoom meeting dan juga ada di YouTube begitu ya. Yang kedua adalah mengenalkan standar dan karakter soal TKA sejak dini kepada siswa kelas ujung, yang dimana mereka adalah peserta yang akan mengikuti TKA dan satu tingkat di bawahnya. Jadi untuk di kompetisi ini bisa diikuti oleh kelas siswa kelas 5, 6, 8, 9 dan 11, 12. Jadi kalau pelaksanaan TKA adalah kelas 12, namun untuk kompetisi nasional TKA di kenal TKA ini bisa diikuti oleh kelas 11 gitu ya. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan motivasi berprestasi siswa dari jenjang SD sampai dengan SMA seluruh Indonesia dan menguatkan kapasitas sekolah dalam mempersiapkan siswa menghadapi TKA nasional. Bapak Ibu, saat ini sudah lebih dari 2.000 sekolah yang sudah mengikuti kenal TKA, dan kami sudah selesai mencetak laporannya baik siswa maupun sekolah, dan itu nanti laporan akan kami kirimkan ke semua sekolah untuk menjadi dasar pemetaan bagaimana untuk mempersiapkan siswa di sekolah mereka menghadapi TKA. Seperti apa nanti akan kami perlihatkan contohnya gitu ya. Kemudian membangun kolaborasi ya dengan dinas, sekolah dan juga orang tua, yang itu sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya ini adalah outputnya seperti apa, yang pasti
ini adalah bisa diikuti oleh semua siswa all jenjang ya. Kami menargetkan diikuti oleh 1 juta peserta karena agar manfaatnya lebih besar dan banyak didapatkan oleh para peserta tersebut. Kemudian adanya laporan siswa dan sekolah, dukungan dinas, finalis. Nanti akan ada 27 regu atau 81 siswa yang mereka akan berkompetisi di tingkat nasional di Universitas Indonesia untuk all jenjang ya. Nah, dan di sini tadi yang saya sampaikan bahwa tiketnya kami tanggungan, hotelnya kami tanggungan, konsumsinya ya, tadi saya mau bilang makan ya, konsumsinya kita tanggungan dan lain sebagainya. Ya, dan ini adalah contoh laporannya ya Bapak Ibu guru, dan untuk yang paling kiri ini adalah contoh laporan siswa. Nah, di sini di laporan ini kami nanti akan ada interpretasinya. Apakah per subjek itu siswa nanti akan siap menghadapi TKA atau seperti apa begitu ya. Nah, kalau untuk laporan sekolah, nanti Bapak Ibu guru akan mendapatkan rekapitulasinya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu guru bisa melihat bahwa mana siswa Bapak Ibu guru yang sudah siap menghadapi TKA. Mana Bapak Ibu guru siswanya yang secara mata pelajaran wajib misalnya mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu dipertahankan. Sehingga dalam pelaksanaan TKA nanti siswa bisa lebih optimal. Dan di pekan ini insya Allah gitu ya sampai dengan di pekan depan kami yang sudah melaksanakan pelaksanaan babak penyisihan itu laporannya secara berkala akan kami kirimkan ke email dan ataupun dashboard sekolah. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat dan memantau terkait dengan siswa-siswa di sekolah Bapak Ibu guru yang nantinya akan menghadapi TKA yang diselenggarakan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, ini manfaatnya. Jadi sarana efektif untuk mewujudkan visi para pemangku kepentingan pendidikan, kemudian berkontribusi nyata ya dalam mempercepat pengenalan TKA dan kemudian mengukur tingkat kesiapan sekolah dan siswa karena tadi ada laporan sekolah dan juga laporan siswa ya. Kemudian melatih kemampuan kognitif, karakter dan keterampilan sosial sejak dini karena pelaksanaannya nanti ada beregu ya. Tapi kalau untuk yang awal nanti adalah penyisihan individu. Seperti apa nanti akan kami sampaikan. Kemudian adanya dasar pemetaan prestasi akademik nasional, kemudian adalah bentuk apresiasi atas semangat dengan nanti kami berikan hadiah bagi para pemenang. Nah, ini adalah mekanismenya. Jadi Bapak Ibu guru, pelaksanaan kompetisi kenal TKA ini akan kami bagi menjadi 4 babak ya. Yang pertama adalah babak penyisihan tingkat sekolah yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian babak penyisihan tingkat provinsi dan babak semifinal tingkat wilayah serta final nasional. Nah, kita akan membahas terkait dengan babak penyisihan tingkat sekolah. Di sini kami menargetkan 1 juta peserta begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru pelaksananya secara individu atau masing-masing untuk di penyisihan tingkat sekolah. Gitu ya. Kemudian nanti pelaksanaannya adalah secara online. Peserta nanti bisa mengakses menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop begitu ya, atau bisa menggunakan tablet serta komputer. Jadi untuk pelaksanaan kompetisi ini di babak penyisihan tingkat sekolah bisa diakses dengan all devices. Jadi bisa dengan semua perangkat ya. Dan syaratnya adalah harus menggunakan perangkat yang tersedia ataupun online. Tersedia jaringan karena pelaksanaannya adalah secara online. Di sekolah masing-masing ya, jadi siswa mengerjakan di sekolah mereka masing-masing dan pengawasannya nanti oleh guru. Jadi kita kayak semacam tryout akbar di mana guru adalah pengawas di sana dan guru memperhatikan siswa mengerjakannya. Karena kenapa? Bapak Ibu guru nanti juga akan mendapatkan hasil yang di mana itu adalah mewakili dari pembelajaran yang sudah dilakukan dan Bapak Ibu guru bisa melihat terkait dengan kemampuan para siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, kemudian dari semua siswa yang tadi sudah melaksanakan babak penyisihan tingkat sekolah, nanti kita akan mengambil best of the best atau perwakilan atau utusan sekolah Bapak Ibu guru yang nantinya dapat melaju ke babak penyisihan tingkat provinsi. Siapa mereka? Yaitu ada 3 peserta. Nah, kami merekomendasikan dari 3 peserta dengan nilai tertinggi. Tapi Bapak Ibu guru bisa memvalidasi gitu ya, atau bisa merekomendasikan dengan 3 terbaik dari 10 besar. Jadi karena Bapak Ibu guru nanti bisa jadi pemenangnya adalah nomor 5, nomor 1 gitu ya, dan nomor 2. Karena Bapak Ibu guru yang lebih paham dan lebih tahu terkait dengan siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu guru yang nantinya akan menjadi utusan atau perwakilan yang akan melaju ke babak berikutnya gitu ya. Nah, sehingga kami berikan keleluasaan dan keluangan bagi Bapak Ibu guru untuk juga berkontribusi dalam menetapkan 3 besar yang menjadi utusan akan melaju ke babak berikutnya. Bisa jadi kan pada saat tes kurang enak badan dan lain sebagainya sehingga nilainya mungkin kurang optimal gitu ya.
Kemudian nanti semua peserta yang mengikuti di babak penyisihan tingkat sekolah nanti akan mendapatkan sertifikat kepesertaan. Nah, kemudian dari 3 peserta tadi ya, oh ya ada chat WA-G penuh ya. Mungkin boleh kali bisa dibuatkan WA-G tambahan untuk Bapak Ibu lainnya yang belum bergabung gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru, peserta yang tadi mewakili sekolah nanti akan masuk ke babak penyisihan tingkat provinsi. Nah, di babak penyisihan tingkat provinsi ini adalah mereka sudah mulai beregu. Jadi kalau di penyisihan tingkat sekolah mereka individu, nah sekarang di provinsi mereka sudah menjadi satu tim. Karena kan tadi ada 3 peserta yang menjadi utusan. Jadi mereka membuat satu tim. Di mana dari babak penyisihan tingkat provinsi sampai dengan final mereka adalah satu tim, gitu ya. Nah, pelaksananya nanti secara online di sekolah masing-masing. Jadi ada satu device di mana mereka mengerjakan secara bersamaan dan di sana mereka mengerjakannya secara online dan satu laptop diakses oleh satu akun dan mereka mengerjakannya secara berkelompok, secara